Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok proyek pemrograman web. eh, jadi proyek kami ini tentang parental atau yang bernama Cari Project, dan proyek ini dibuat oleh saya sendiri dan rekan-rekan saya. Saya Ahmad Fauzi dengan NIM 0640210031 dan teman saya. Saya Anissa Natasha Nadine dengan NIM 0640021003. Saya Lualvina Zara dengan NIM 0640021004. Saya Devi Sheryl Fadila Putri dengan NIM 0640010009. Saya Aziza Nanta Indra dengan NIM 064002100008. Pada kali ini pertama-tama itu proyek kami ini terdiri dari dua interface. Pertama ada page bagian admin dan kedua page bagian user, dan kedua itu nanti adanya page bagian admin ya. Di page bagian user ini intinya itu berisi tentang pemesanan bos user, dan page bagian admin itu tentang pengelolaan untuk adminnya itu sendiri. Nah, untuk programnya itu sendiri, pertama itu ada kami menggunakan PHP. Di bagian admin kami menggunakan Ajax, lalu ada CSS juga, di sini juga ada JS juga, JS juga, terus dan yang terakhir itu juga ada database juga. Pada bagian pertama, pada bagian user ini terdapat code seperti ini, lalu diawali dengan include buat connect ke database-nya dengan file database itu db_connect database, lalu ada query untuk menampilkan database-nya, dan juga di sini itu kami menggunakan input header juga. Jadi itu header itu kami pisah dengan indeks PHP-nya karena biar fleksibel aja gitu di bagian header ini nantinya. Lanjut di bagian indeks ini juga ada kami pakai style CSS-nya buat header masternya, terus buat viewers buttonnya, terus buat viewers modal dialognya, modal konten, dan modal video dan body main, serta footernya juga, carousel juga, ada poll legend. Lanjut itu ada script PHP juga di sini. Script itu berisi tentang intinya itu ada buat page home ya gitu, get home gitu. Nanti ya ini di sini tuh ada buat udah pembuka lagi bagian hit dari program ini, ada buat nanti di sini tuh intinya itu bisa buat uploadan masuk dari si adminnya, nanti bisa ditampilin ke si bagian index.php di bagian ini. Nah, ini tuh buat masukin index-indexnya di bagian ininya, yang carousel-carouselnya. Terus di sini ada div class container buat biasanya buat ini welcome home di container buat di sini. Terus ada pick up break time, ini pakai ini buat di tanggal berapa, tanggal berapa, terus kategorinya apa, terus ada find car juga di sini. Ini query buat nampilin yang ini itu. Lalu
Di sini ada tombol navigation atau navbar. Navbar itu kami terdiri dari home dan about. Nah, di sini juga ada judulnya itu cari home dan about. Habis navbar itu ada confirmation. Kalau ini dipencet nanti ada confirmation. Ya, kayak seperti itu bagian indeksnya. Terus di sini ada bagian about tentang nanti di sini menampilkan tentang yang tadi itu indeks itu home, kalau ini about itu menampilkan tentang ada ini aja gitu. Nah, tentang si parental itu. Terus di sini ada header dan footer. Footer itu buat yang bagian penutup. Lanjut, di sini juga ada view car itu buat melihat car itu sendiri, sama search-nya itu buat bagian ininya, bagian ini kategori ini. Lanjut mungkin ada script JS-nya dengan logika seperti ini. Nanti menampilkan HTML body, terus buat animasi aja gitu. Habis itu pakai klik, alt set sama scroll scale yang navbar call cap itu tuh yang buat kalau nggak salah ya biar jadi warna biru gitu. Nah, di sini juga ada CSS-nya. CSS itu ada root, ada banyak gitu. Ada semua sub buat kami memakai outer CSS biar apa? Biar lebih gampang gitu. Terus lanjut ke bagian admin. Di bagian admin ini kami mempunyai manage movement, navbar ya, lalu ada user juga buat edit di bagian user. Terus ada view car-nya itu sendiri buat ngelihat mobil dan ngeditnya juga. Terus ada top bar itu yang di atas itu sama kayak yang di bagian samping itu. Terus di sini ada site settings, ada navbar juga. Udah. Terus di sini nanti image uploadan dari di aset itu ada image uploadan dari apa yang mau diambil gitu. Terus ada CSS-nya juga. Terus lanjut di sini akan dijelaskan tentang script database-nya. Ya, saya Luafina Zara. Saya akan membahas tentang script database-nya. Pertama kita harus membuat tabelnya buat ngebooking. Nah, ini di dalam tabelnya ini kita memasukkan tentang ID, terus ada car ID, terus ada pickup date time, drop off date time, car registration, car plate number, name, email, kontak, address, dan status. Lanjut ke bawah lagi. Nah, terus kita memasukkan ini ya, buat bookingnya nih, ada ID-nya. Yang tadi ada 3, 5, terus car ID-nya bisa dilihat, ada 5, terus tanggal waktunya buat nge-pick up-nya juga kelihatan di sini, ada tahun 2002, bulan 12, tanggal 8, terus ke kanan, Ji. Sorry. Nah, ya ini ada draft of the time-nya juga ya. Ke registration nomornya ini, ada ketahuan emailnya. Terus namanya yang buat mesan. Lanjut ke bawah, Ji. Terus kita juga buat tabel, buat minjem mobilnya ini juga ada ID-nya, ada bookingnya, ada nomor
ID mobilnya, terus statusnya. Lalu kita memasukkan peminjaman card-nya nih, yang di ID-nya tadi ada 3, 4, 0, 2 nomor-nomor ID. Terus lanjut ke bawah, Ji. Terus buat lagi tabel yang buat mobilnya ini, ketahuan ID-nya, ada model mobilnya apa, terus brand-nya apa, transmisi ID-nya, ada kategori ID, terus ada engine ID, description, price, image pad. Lalu masukin lagi ID, model, brand, sama yang transmission tadi itu ke dalam tabelnya, tabel yang cars. Lalu buat kategori tabel lagi yang dalamnya ada ID, name, sama description. Masukin ini namanya, jenis mobilnya apa. Lanjut, ini buat yang bikin tabel engine-nya, tipenya, ada ID sama name. Ada buat diesel, gasolin, sama electric motor. Terus buat lagi tabel sistem settingnya, dapat ada ID, name, email, kontak, cover image, about content. Ada masukin insert-nya lagi, satu, cari email lagi, nomor telepon. Buat lagi tabel yang buat transmission type-nya itu ada ID, name, description. Terus insert dengan satu, manual transmission. Lanjut kita buat tabel user. Ada ID, name, username, password. Ini contohnya buat masukinnya ada satu, administration, admin, dan lain-lain. Nah, ini buat ngubah datanya kita gunain alter table ya, buat ngebook, borrow, cars, kategori, engine type, system setting, transmission type, user. Dan book, borrow, cars, kategori, engine type, system setting. Nah, ini akan dilanjutkan lagi dengan Z. Ya, saya Aziza. Saya akan menjelaskan di bagian PHP My Admin. Di bagian kiri ada database, yaitu books, borrow cars, categories, engine types, system setting, transmission types, sama user. Di database books terdapat car ID, pickup date time, drop off date time, car registration no, car plate no, name, email. Di ID ini ada angka-angkanya yang menunjukkan misalnya mengambil mobilnya kapan gitu, terus mengembalikannya kapan, terus ada plat nomornya juga, ada nama peminjam, ada email peminjam, ada nomor teleponnya dan alamatnya. Di database yang borrow cars terdapat ID, book ID, car ID, dan status. Dan di database cars terdapat ID, model, brand, transmission ID, kategori ID, engine ID, description, price, quantity, dan image pad. Dan di database kategoris terdapat ID, name, dan description. Di database engine types terdapat ID dan name. Di database system settings terdapat ID, name, email, kontak,
cover image, dan about content. Di transmission types terdapat ID, name, dan description. Dan di user itu terdapat ID, name, username, dan password serta type-nya. Dan akan dilanjutkan oleh Devi Syahrilia. Ya, saya Anissa akan melanjutkan presentasi ini. Di sini ada tentang project, yaitu project yang kita buat. CAR-I adalah project PHP atau MySQLi sederhana yang membantu mengelola bisnis persewaan mobil tertentu untuk mengelola catatan persewaan mobil mereka. Sistem ini memiliki dua sisi, yaitu sisi admin dan sisi klien. Sisi admin dari sistem manajemen sewa mobil adalah sisi di mana manajemen perusahaan mengelola catatan sewa dan data terkait lainnya yang diperlukan seperti daftar mobil perusahaan yang disewakan. Sisi klien atau sisi peminjam akan dilayani sebagai situs web pemesanan perusahaan untuk klien mereka. Setiap persewaan yang dipesan akan diverifikasi oleh manajemen persewaan mobil untuk mengonfirmasi keandalan dan detail pemesanan klien. Mobil yang disewa diatur berdasarkan kategori, jenis transmisi, dan jenis mesin, sehingga peminjam dapat memilih mobil yang diinginkan untuk disewa berdasarkan data. Ini jika mobil tersedia untuk tanggal dan waktu penjemputan dan pengantaran yang diberikan. Sistem ini menyimpan nomor dan plat mobil untuk referensi perusahaan untuk mengidentifikasi jika mobil mana yang digunakan oleh klien dan juga mengidentifikasi apakah klien sudah mengambil atau menurunkan mobil sewaannya. Akan dilanjut oleh Devi. Oke, berikut saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada website CAR-I. Berikut ada tampilan pada login page pada admin site yang menampilkan di mana tempat admin sistem atau staf perusahaan akan mengirimkan kredensial sistem untuk mengakses data, dan pada tampilan ini akan menampilkan username dan password untuk masuk atau login ke dalam web CAR-I. Selanjutnya, ketika kita sudah masuk atau login, maka tampilan homepage akan muncul. Pada tampilan homepage admin, ini adalah tempat di mana admin atau staf sistem akan dialihkan secara default setelah masuk sistem. Selain itu, pada halaman ini akan memunculkan keterangan berapa mobil yang ada, berapa mobil yang sedang di book atau pesan, lalu ada beberapa mobil yang akan dikembalikan. Berikutnya ada pada car category page ini, semua kategori mobil rental perusahaan dicantumkan dan dikelola. Selain itu, halaman ini akan menampilkan kategori form yang digunakan untuk mencantumkan nama dan deskripsi mobil yang akan direntalkan ke perusahaan. Halaman transmission types ini adalah halaman yang dimana menampilkan transmission form yang digunakan untuk mencantumkan dari jenis transmission serta deskripsi itu sendiri. Selain itu, ada pada halaman transmission types juga menampilkan daftar transmission yang sudah tersedia atau ada. Pada halaman jenis mesin akan dicantumkan atau dikelola seperti type diesel, gasolin, dan lain-lain. Pada halaman booking, pada admin site akan menampilkan nama, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, jenis mobil yang dipinjam, serta status dari pemesanan yang sudah terkonfirmasi, apa belum, yang dimana admin atau staf perusahaan dapat melihat daftar tersebut serta menambahkan daftar pemesanan. Halaman mobil ini tempat untuk mengatur daftar mobil yang disewakan. Tampilan yang akan muncul berupa nama brand dari mobil itu sendiri, model, kategori, dan other info, yang dimana other info ini berisi tentang transmission dan mesin pada mobil. Pada halaman page user, di sini hanya halaman untuk mengelola user.
Page System Setting adalah halaman untuk mengedit dan mengupdate informasi web tentang perusahaan yang dimana menampilkan kontak, email, dan penjelasan mengenai apa itu KRI ini sendiri. Homepage pada user akan menampilkan default pemesanan seperti pick up date, drop off date, dan kategori mobil yang ingin dipesan serta menampilkan daftar mobil perusahaan yang disewakan. Dan pada about page, pada user akan menampilkan informasi mengenai penjelasan apa itu KRI sendiri. User site dapat melihat halaman spesifikasi mobil yang dimana pada halaman ini informasi tentang mobil yang disewakan akan tersedia, seperti brand, model, kategori, jenis mesin, dan lain-lain. Ketika user ingin melakukan pemesanan, user menginput tanggal pemesanan, pengembalian, kategori mobil, serta jenis mobil yang ingin dipesan. Lalu ketika sudah, user akan dialihkan menuju form yang dimana diminta untuk memasukkan beberapa data seperti nama, alamat, email, kontak, dan lain-lain. Lalu ketika form sudah terisi semua, user dapat menekan tombol save, yang dimana nanti form dan permintaan pemesanan user akan terkirim ke admin. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penginstalan kepada Anissa. Dipersilakan. Ya, di sini ada cara menjalankan KRI project ini. Bagaimanakah cara menjalankan project ini? Pertama, kita harus menginstal file zip di slide sebelumnya. Setelah itu kita convert file zip ini ke folder biasa, diekstrak gitu ya. Setelah itu folder harus berada di htdocs di XAMPP. Setelah itu buka folder dan temukan folder database dengan file SQL carrentaldb.sql. Setelah itu buat database dengan nama car_rental_db. Setelah itu kita mengimpor database carrentaldb.sql. Yang keenam ada kita harus membuka browser dan ketik localhost /, /kri_folder _. Setelah itu kita akan melihat tampilan web yang seperti yang kita inginkan pada project ini. Ya, seperti Nah, ini. Setelah dijalankan seperti itu, pada sesi kali ini akan menjelaskan tentang tutorial atau bagaimana cara menjalankan CRI ini. Pertama-tama itu di bagian user page-nya ini, kita akan milih dulu mau booking tanggal berapa. Misalkan pick up date time-nya mau tanggal 12, bulan 12, tanggal 11, jam 11. Terus misalkan kalau mau drop off ya tanggal 15, jam 11 juga. Ininya pilih ini aja, terus find a car. Nah, di sini itu ada, di sini itu juga ada bagian mobil yang tersedia dan juga kontak admin. Misalkan kita mau find a car, nah ini ada mobil yang tersedia pada saat ini. Misalkan kita ingin membooking Ioniq 6 dengan Hyundai, terus tipe sedan dan automatic. Aturan ini electric motor, automatic transmission, dan harganya 2 juta per hari. Ketika di book, ini tuh bakal automatic daytime yang sudah kita pilih. Misalkan kita mau konfirmasi namanya itu dengan penerimanya, dengan pembookingnya itu namanya Zik. Terus alamatnya itu ada di Jakarta. Terus emailnya misalkan mi@gmail.com, kontak name-nya. Setelah itu di save dan akan muncul seperti ini. Nah, gimana sih kalau mau konfirmasi pesanannya itu? Konfirmasi pesanannya itu ada di page admin. Kamu itu harus login page admin dengan user admin.
dan passwordnya admin 123. Setelah login itu tentu admin itu harus konfirmasi pembookingannya. Pembookingannya itu ada di bagian books, terus ada di paling bawah nanti masuk antrian paling bawah menggunakan first in first out gitu juga. Terus ini bisa harus diedit dulu, terus statusnya ini harus confirmer dulu, habis itu baru di save. Setelah di save berarti itu tandanya udah di confirmer. Kalau udah ada tanda zik sudah di confirmer, berarti lanjut ke drop pick up atau drop off. Nah di sini ini harus nambahin new entry. Nah berarti otomatis si zik ini sudah masuk ke new entry-nya. Dan si admin itu nanti ngasih nomor registrasi dan plat nomornya. Save, data berhasil di save, terus start nanti pada jam segini, Zik itu harus mengambil mobil itu. Nanti bisa dikonfirmasi melewati media sosialnya Zik yang sudah tercantum itu nomor WhatsApp-nya si Zik juga. Terus kalau misalkan udah dikonfirmat mau dia sudah pick up, sudah ambil barangnya, dan ketika dia pengen drop off harus di drop off dulu. Nanti kalau udah di drop off bakal statusnya kayak gini, harus drop off itu harus tanggal yang sama juga. Mungkin sekian dari presentasi project yang sudah kami susun selama ini. Apabila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan datangnya dari diri sendiri, dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.